Kebersamaan, merekatkan persaudaraan, kerukunan keluarga Kundolopon. Yes! Jangan lupa like, share, dan subscribe rumah ikut. Pasti ada corona ini parah-parahnya. Pantainya tenang.
saudara-saudara kami yang mungkin itu dari wilayah terjauh, Kabila, Tapa, dan seterusnya bisa ke Gua Lembang ini walaupun perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Akhirnya kita juga sampai di sini dan itu sangat luar biasa seperti itu. Sehingga kami merasa tersanjung bisa menerima, menghargai, bahkan melayani saudara-saudara kami yang dari wilayah terjauh seperti itu. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bermohon, insya Allah hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan kita tetap kita eratkan, dan ini adalah merupakan bagian dari syariat, dari agama yang kita yakini seperti itu. Saya kira pengantar kata selamat datang dan selaku tuan rumah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir. Jadi Pak Amir ini kurang lebih 2 bulan terakhir ini sibuk mengurus kita ini ya. Beberapa kali perubahan, belum berhadapan dengan pengelola di sini karena kita cancel dan seterusnya. Ya, tapi alhamdulillah ini bisa dilalui dengan penuh ketabahan dan keikhlasan sebagaimana disampaikan Pak Amir tadi, sehingga acara kita hari ini kita sudah sepakat apapun yang terjadi, pokoknya tanggal 13-14 harus jadi. Nah, karena beberapa kali rencananya kan sebelum Ramadan kita sudah melakukan kegiatan ini, tapi karena satu dan lain hal yang membuat Pak Amir pusing ya. Terus tapi kita selalu komunikasi ya, Pak Amir di Gua Lembang dan seterusnya. Bahkan terakhir kami beberapa orang pengurus itu rapat ya di rumah makan Pinos ya, disponsori langsung oleh Pak Amir untuk melakukan finalisasi pelaksanaan acara kita pada hari ini ya, dan alhamdulillah bisa terwujud. Jadi sekali lagi pantas kita sampaikan terima kasih pada Pak Amir. Petara dia mau lilin Pak. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan pada senior kita Pak Sulmoito SAG ya, untuk memberikan semacam pesan-pesan moral ya, sebagai refleksi Ramadan yang baru saja kita lalui bersama, dan bagaimana menatap ke depan dengan mengambil hikmah bulan Ramadan untuk terus mengembangkan organisasi yang kita cintai ini. Jangan sampai putus di tengah jalan, layu sebelum berkembang. Nah, kita berusaha untuk bagaimana beroleh informasi dari Pak So, kiat-kiat bisa mengembangkan dan membesarkan kerukunan kita ini. Kepada Pak Sul kami persilakan dengan hormat ya. Jadi tidak mau bilang Ustadz ini, tapi ya Pak Amin bilang mau saya DM atau bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati
pengurus kerukunan, Ketua Om Wahab Kum. Ini Om Sekretaris, juga ini Om Tamrin, Om Dr. Tamrin, panitia penyelenggara, Om Samuin, Om Amir. Maka ketika saya diundang untuk dikatakan pesan moral, baru lagi senior, aduh ini sudah salah ini, sudah salah sekali kira-kira. Ya, tapi biarlah ibu bapak sekalian semua, om, tante, kakak, adik, saudara, ponakan juga mungkin, anak-anak yang hadir bersama kita dalam suasana silaturahmi keluarga Kum Lolopo pada malam hari ini. Semuanya yang dirahmati Allah Ta'ala, Harus dijelaskan karena ini mau pakai. semuanya Jelaskan apa itu? yang saya hormati dan saya banggakan. Iya kan? Mohon maaf saya tidak menyebut seorang demi seorang. Yang pertama, karena keterbatasan waktu dan yang lebih, karena itu saya takut salah menyapa. Ya. Kita etin. Jadi cukuplah barangkali saya himpun om, tante, kakak, adik, saudara, anak-anak, ponakan. Mungkin dari juga saya, tapi cucu saya tidak bawa. Kita semua yang hadir di Villa Kencana Bolihutuo malam hari ini, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pertama-tama tentu sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib untuk kita menaikkan puji syukur kehadiratnya, karena semua ini terjadi tidak lain adalah karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena sesungguhnya kita manusia hanya berhak untuk merencanakan, tetapi menentukan jadi dan tidaknya itu hak prerogatif Allah. Jadi kita bersyukur, maka malam hari ini alhamdulillah kita patut menaikkan puji syukur kehadiratnya, karena kita diredainya untuk bisa bertemu di Villa Kencana ini pada malam hari ini. Salawat dan salam kita doakan semoga tetap dan terus serta senantiasa akan tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah pada kita sekalian kaum muslimin dan muslimat yang tetap konsekuen, konsisten dan komitmen dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya pada kesempatan yang indah dan mulia ini, kita tentu berharap pertemuan yang kita selenggarakan ini akan memberi nilai manfaat atau dampak yang positif
dalam kaitan untuk kita bisa menjalin tali silaturahmi yang lebih erat lagi, khususnya untuk ikatan di keluarga besar Kum Lolohoy. Ibu dan Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, jadi saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak apa istilahnya tadi dikatakan sebagai senior memberikan, ya saya kira itu hal yang terlalu berlebihan. Saya biasa-biasa saja, apalagi berada di tengah keluarga begini. Saya sampaikan sama Pak Tamrin, saya ini merasa risih sebenarnya, ya. Tapi karena apa namanya yang direncanakan memang tidak jadi, yang penceramah yang diundang tidak jadi datang karena ada acara yang lain, ya. Full semua. Ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, maka ala kadarnya saja mungkin kita saat ini alhamdulillah karena berada di suasana masih di bulan Syawal, barusan kita melepas atau berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang amat sangat kita rindukan kedatangannya bagi setiap orang yang beriman. Jadi setiap orang yang ada getaran rasa iman yang kuat di dadanya itu benar-benar pasti akan merasakan rindu setelah ditinggalkan oleh Ramadan, dan kembali berharap berdoa mudah-mudahan insya Allah bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Yang penting Ibu Bapak sekalian, ini karena bulan Ramadan baru berapa hari ini? Baru 2 minggu, belum cukup 2 minggu. Ya, berarti masih cukup lama. Kurang lebih 10 bulan lebih lagi kita menunggu kedatangannya. Ya, ini baru beberapa hari Ramadan sudah ada yang dipanggil kemarin, Pak mantan Ketua Basnas Provinsi, Pak Dr. Hamka. Tapi saya kagum dan saya yakin beliau insya Allah kembali dengan husnul khotimah. Amin. Ya, karena baru selesai bulan Ramadan, masih di bulan Syawal, bulan peningkatan. Ya. Kita lihat mungkin beliau itu baru selesai sholat subuh, kemudian beraktivitas dengan memakai baju namanya, gamis, ya, meninggal di mobil karena mungkin serangan jantung. Jadi itulah Ibu Bapak sekalian, maka tidak ada kepastian, tidak ada jaminan untuk kita nanti bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Oleh karena itu mari kita perkuat doa, kita berdoa dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Dan kita doakan terutama juga untuk bulan Ramadan yang barusan kita atau meninggalkan kita, itu insya Allah kita sudah sempat memanfaatkan kedatangannya dengan sebenar-benarnya. Artinya tidak kita sia-siakan kedatangannya dengan melaksanakan semua amalan-amalan yang demikian besar nilai pahala yang dibawanya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu yang barusan lewat, itu ada yang menyebut bulan Ramadan sebagai syahrul ibadah,
ya, bulan untuk beribadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua telah memanfaatkan bulan Ramadan 1 bulan, ya 29 hari ya. 29 hari yang lalu insya Allah kita sudah beribadah. Baik ibadah yang sholat wajib, sholat sunat, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Karena memang Allah menjanjikan pahalanya benar-benar dilipat gandakan. Ya gitu. Bulan Ramadan sebagai syahrul ibadah. Yang berikut, bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul ghufran, bulan pengampunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua, khususnya keluarga besar KUM ini, termasuk dalam hamba-hamba Allah yang mendapatkan pengampunan dengan kedatangan bulan Ramadan yang barusan meninggalkan kita semua. Karena kita telah manfaatkan dengan baik, kita telah banyak beristighfar, melaksanakan sholat tobat, sholat tasbih, ya, sholat lainnya, tahajud, sholat hajat, ya, insya Allah semuanya itu menjanjikan pahala yang sangat besar dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa. Makanya bulan Ramadan itu kan terbagi atas 3 likur. Likur pertama yakni rahmat, ya, 10 hari yang pertama. Kemudian yang kedua, likur yang kedua yakni maghfirah, pengampunan. Jadi itu ada doanya itu, ada 10 hari yang pertama. Kalau tidak salah saya share, ada saya share itu. Ada. Ya, 10 hari yang pertama, kemudian ada 10 hari yang kedua. Itu khusus untuk mendapatkan yang ketiga. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu kita amalkan. Kalau tidak, ya kita doakan insya Allah kita ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Jangan hapus itu. Insya Allah kalau masih umur panjang saya share kembali. Jadi itu Bapak sekalian. Jadi itu, kemudian bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul fath. Jadi bulan untuk meraih kemenangan. Dan siapakah mereka? Tentu adalah siapa-siapa atau sesiapa kita yang mampu dengan kesadaran dan dengan sepenuh hati rindu dengan Ramadan dan kemudian memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, melaksanakan semua amalan-amalan yang ada di dalamnya, maka tentu pada akhir Ramadan kita akan keluar sebagai pemenang. Itulah jadi bulan Ramadan sebagai syahrul fath. Banyak keutamaan bulan Ramadan yang lainnya, tapi karena waktu saya kira memadai itu saja. Jadi cukup 3 hal keutamaan daripada bulan Ramadan yang insya Allah ini menjadi ingatan untuk kita semua. Kelak insya Allah kita berharap mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang lagi, ketemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jangan pernah disia-siakan, karena luar biasa keutamaan Ramadan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan untuk hamba yang dicintainya. Jadi Ibu Bapak sekalian, itu menyangkut bulan Ramadan, dan insya Allah dengan adanya pertemuan silaturahmi kita pada malam hari ini, keluarga besar KUM, perkenankan saya cucu dari Nenek Ema. Ya, Nenek Ema itu namanya Aina KUM. Jadi anaknya Nenek Ema itu ibu saya yang tua, ibu biasa dipanggil Ibu Uli, Bu Haja Zainab binti Ibrahim Dangkua. Kemudian yang kedua Abdul Razak
alias di Kako. Ada anaknya mana? Teiko ada anaknya. Ada beberapa anaknya. Mana Erwin? Erwin, oh ada. Tepulu, oh ada. Nah, itu anaknya di Kako, di Pasar Tuako, Pasar. Kemudian yang berikut anaknya Tengayuni. Saya langsung saja ini ya, mengambil kesempatan karena menjadi Tengayuni di tengah-tengah. Jadi Tengayuni itu Yuni Dangkua. Apa? Iya, anaknya mana tadi? Winansi Oli. Mana ya? Mantuin? Oh, Jeremy. Ada tuh Jeremy. Oh, ini. Ya. Kemudian Kum Dangkua. Anaknya Bapak Kum, ya, kami panggil Bapak Kum. Ada anaknya, siapa tadi? Tenunu ada, mana Tenunu? Oh, mungkin jalan-jalan. Jadi alhamdulillah kami juga sepupuan cucu dari Nenek Ema. Alhamdulillah bisa hadir meskipun tidak lengkap karena ada yang di Bolsel, yang share mau ada minta doa itu. Mau bertarung jadi kepala desa Pilkades di Bolsel. Kemudian ada juga yang di Bolmut, ada yang di Sulawesi Tengah di mana? Di Buol. Ya, jadi tapi dari anak-anak yang lainnya hadir. Jadi anaknya Ibu Uli, Pak Satuako, Bapak Kum, Tengayuni ada. Jadi itu. Dan orang tua kami semuanya sudah tidak ada. Jadi tinggal kami saja, anak-anaknya ini bersama cucu-cucu. Jadi ibu bapak sekalian, mudah-mudahan alhamdulillah kita bersyukur ya. Oh, Pak Ismet. Ya, kalau saya dari Ibu Uli, saya kemudian Pak Ismet ini sudah pensiun juga ini. Malah dia yang duluan pensiun dari saya. Pak Ismet, kemudian ada Heti mana? Oh, ada Heti. Fatra tidak ada, tidak jadi datang. Ya, karena banyak orderan. Ya. Jadi itu ibu bapak sekalian, kita bersyukur dan berdoa mudah-mudahan orang tua kita, nenek, opa kita, insya Allah mereka mendapatkan tempat yang indah dan mulia di sisi Allah, dan pasti arwah mereka hadir saat ini menyaksikan. Mereka tersenyum bangga kita berada di sini dalam suasana kekeluargaan, menjalin hubungan silaturahim di suasana di bulan Syawal ini, dan insya Allah ini akan berketerusan dengan kekeluargaan ini bisa langgeng dan bisa melahirkan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan yang nantinya bisa juga bermanfaat, bisa memberi kontribusi dalam rangka pembangunan masyarakat kita secara keseluruhan. Mungkin memadai saja ini yang bisa saya sampaikan ala kadarnya. Sekali lagi saya dari lubuk hati yang paling dalam mohon maaf dari telapak kaki sampai ujung rambut, karena saya bukan siapa-siapa, tetapi karena diminta ya salah-salah tidak mau dipenuhi ini. Apalagi yang meminta ini om-om semua ini. Ya, meski saya yang ya mau disimul. Kami ini om maaf nih, apa hadis yali. Jadi ibu bapak sekalian, baik, insya Allah kita mari untuk dalam rangka mengisi aktivitas hidup dan kehidupan kita ini, mari tidak lupa untuk selalu bisa mengulurkan tangan, bersedekah dan lain sebagainya
untuk bisa juga itu dalam rangka meningkatkan amaliyah kita di satu sisi, dan di sisi lain insya Allah itu juga akan memberikan manfaat untuk yang kita bisa berikan bantuan. Ibu Bapak sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin anbatat sab'asana bila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang, artinya perumpamaan orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah itu seperti ibarat orang yang menanam sebiji benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu memberi buah 100 biji. Jadi satu kebajikan, ya, itu insya Allah dia berbuah 700 kali lipat. Ya, jadi itu Bapak sekalian. Jadi banyak ini, panjang kalau kita urai, tetapi kurang lebih seperti itu Bapak sekalian. Maka jangan bosan atau jangan berhenti untuk kita berbuat baik apa saja, termasuk apabila ada kesempatan, ada berkelebihan, bersedekahlah. Jadi berbagi untuk mendapatkan berkah. Mamanya itu Pak, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sulma itu ya. Baik, Pak Sulma, kami mengundang Pak Sul untuk menyampaikan pesan-pesan ini memang sudah dipertimbangkan dengan matang-matang Pak. Jadi kami ada rapat khusus untuk menetapkan Pak Sul untuk bisa bicara hari ini. Dan memang kami mohon maaf karena baru saja dihubungi kemarin ya untuk bukan mengganti karena tidak ada yang diundang Pak. Memang kemarin acara kita sudah coba buat, di samping kita akan mengundang pembicara dari luar, tapi kita juga akan memberi kesempatan kepada para senior kita. Kita juga sudah berusaha untuk mengundang beberapa sesepuh kita, seperti Pak Prof. Nani Tulul itu sebetulnya beliau sudah mengagendakan untuk bisa hadir, tapi kemudian setelah dikonfirmasi oleh Ibu Nur Utina, beliau tiba-tiba harus memberikan sebagai narasumber di kegiatan seminar sehingga tidak bisa hadir hari ini. Begitu juga Pak Yasin Tuloli. Kami sengaja beberapa warga kerukunan ini hari kedua Lebaran itu melakukan silaturahim dengan sesepuh ya. Pertama kita berkunjung ke Pak Safruddin Sarifuddin Kum, sekaligus meminta kesediaan untuk bisa hadir di sini. Nah, beliau juga sudah menyampaikan insya Allah akan bisa hadir. Tapi kemudian setelah kami konfirmasi kembali, itu tidak sempat sama-sama. Dari situ kami ke rumahnya Pak Karemi ya. Karemi sangat berkeinginan ya untuk bisa hadir, tapi setelah dicek lagi oleh Ibu Nur. Jadi Ibu Nur ini yang kami coba untuk menjadi komunikator kepada para sesepuh ya. Tapi bahkan dikunjungi langsung, Karemi bersama istrinya itu lagi sakit. Nah, kita doakan bisa segera diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami istri sakit. Nah, dari situ kami ke rumahnya Pak Tahir Musa. Nah, karena memang sesepuh kita juga, kita sempat silaturahim dengan Ibu Prof Mince, dan sebagaimana kita tahu bersama Prof Tahir Musa lagi sakit. Kita doakan juga semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna. Dari situ kami berkunjung ke Prof Yasin. Ya, ke Prof Yasin juga begitu. Mereka bahkan dengan semangat ingin hadir ya hari ini. Tapi kemudian karena kita tahu bersama juga istri dari Prof Yasin dalam kondisi sakit, lagi di kursi roda ya. Nah, sehingga mungkin ini menyebabkan sehingga tidak bisa ditinggal Prof Yasin dan anak-anaknya. Kita doakan juga semoga
diberikan Allah kesembuhan yang sempurna. Nah dari situ juga kami, jadi seharian itu kami berkunjung. Kami mohon maaf tidak mengabari di grup, spontanitas sebetulnya itu. Ya, sambil sebetulnya tujuannya adalah mengundang mereka untuk bisa hadir di sini. Nah, sambil itu tadi kemarin Pak Sul bilang kalau ada sesepuh-sesepuh yang mereka saja yang diutamakan untuk jadi pembicara. Jadi saya cerita begitu Pak Sul. Semuanya mereka sudah kita coba undang. Dari Prof Yasin kami ke Prof Nani. Ya, boleh juga sudah menyatakan bersedia, bahkan kami sampaikan bahwa Pak Sarifudin Kum sudah pernah bicara di pertemuan kita, Pak Prof Yasin sudah. Jadi ini jadi bagiannya Pak Prof Nani, dan beliau juga sudah menyatakan insya Allah, tapi kemudian dikonfirmasi tidak bisa hadir lagi. Ya, kemudian terakhir kami ke rumahnya siapa itu Kak Aceh, Ibu Nena Alamri ya, Nena Alamri ya. Nena Alamri itu ya ibunya yang Kum Kasul ya, dan suaminya Al-Katiri, pernah menjadi jaksa, bukan jaksa tapi Kejari, di Kabupaten Kejari ya? Iya. Nah, Kejari di Kabupaten 13 tahun, kemudian berputar di Indonesia, pensiun, mereka memilih tinggal di Gorontalo, dan mereka juga ingin bersama-sama dengan kita malam ini. Bahkan saat itu kami dijamu ya, hampir-hampir kami tidak mau suka pulang malam itu ya, karena begitu banyak makanan yang disiapkan, dan memang dalam kondisi lapar saat itu ya. Memang Allah maha tahu, karena turun dari siang tidak sempat makan malam, terakhir di situ alhamdulillah gitu ya. Nah mereka itu para senior kita sudah coba hadirkan ke Sul, tapi kemudian kami terus konfirmasi tidak bisa hadir hari ini, sehingga kami sangat berbangga hari ini. Kasul itu saya bilang generasi pertengahan. Nah, tadi di WA kan Pak Sul berusaha menolak, tidak mau, karena katanya yang sesepuh saja dulu yang bicara. Saya bilang Pak Sul itu generasi antara ya, bisa ke orang tua, bisa juga ke anak-anak, karena memang masih kelihatan muda Pak Sul ini. Ya, alhamdulillah hadir juga di sini Ibu Nikmah ya. Tadi saya sudah bisik kalau bisa juga memberikan saran-saran, cuma Ibu Nikmah bilang sholat itu. Nanti mungkin sesudah acara ini boleh kalau ada saran-saran. Demikian teman-teman yang lain juga, yang sebetulnya yang sepuh juga, bukan sepuh juga ya, yang sudah senior ini Ibu Nun Utina, tapi beliau tidak mau dibilang senior ya, sehingga tetap terlibat secara aktif di kegiatan kita untuk kesana kemari mengurus, termasuk memastikan para senior kita untuk bisa hadir. Jadi semuanya tercipta atas kerjasama yang baik. Nanti insya Allah tahun depan di grup itu ada beberapa saran kenapa roadshow kita ke para senior itu tidak disampaikan di grup ya. Ini kami sampaikan saat itu spontanitas ya, kita ikut. Termasuk Ibu Tuti sempat saya telepon, tapi karena mendadak untuk bisa mewakili rumpun para mata kan. Tapi karena memang karena spontanitas, sehingga memang saat itu juga tidak bisa ikut bersama-sama. Saat itu kan mungkin hanya kurang lebih 10-an orang ya, 3 mobil kita tidak sempat juga ajak ke Kasum ya.